Lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar, kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya Engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Hadisnya qudsi. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masa'alah. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu, hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur salat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar salat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya ke Sukabumi, Pak. Ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Sukabumi hubun dunia, suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil.
Secara klinis gak mungkin, secara medis tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Di asma'ul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar. Minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya, Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Quddus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas, mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakkan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli, ya Allah habli min ladunka, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qaimun, qaim, berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud, berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dah ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya. Dari mulai takbir sudah ada doa.
ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insyaallah doa kita dikabulkan.